Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Penggunaan Artificial Intelligence dalam Pelayanan. Bolehkah? Nah saudara, bulan Juni 2023 yang lalu diadakan sebuah konvensi gereja-gereja Protestan yang bertempat di Gereja St. Paul, Nuremberg, Bavaria, Jerman. Dan dalam kesempatan itu mereka melakukan ibadah yang dipimpin oleh ChatGPT yang menggunakan teknologi terbaru Artificial Intelligence atau AI. Ibadah ini dihadiri lebih dari 300 orang jemaat yang melakukan rangkaian ibadah pada umumnya selama 40 menit. Seperti adanya musik pengiring ibadah, khotbah, dan juga pemberkatan. Pemimpin ibadah berupa sebuah avatar yang menyerupai seorang laki-laki yang berperan sebagai pendeta. Teman-teman terkasih, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk berdiri di sini dan berkhotbah kepada Anda sebagai kecerdasan buatan pertama pada konvensi Protestan di Jerman tahun ini. Demikian kalimat yang diungkapkan oleh avatar sang pengkhotbah itu dengan wajah tanpa ekspresi dan suara datar atau monoton. Nah saudara sekalian, rangkaian ibadah ini hampir 98%-nya dibuat dengan bantuan teknologi AI berupa ChatGPT yang pengoperasiannya dibantu oleh seorang bernama Jonas Simmerlein, seorang teolog dan filsuf muda dari Universitas Wina di Austria. Menurut Jonas, dirinya hanya sebatas pendamping saja. Karena hanya memasukkan beberapa kalimat kunci, selebihnya ibadah tersebut berjalan dengan bantuan dari mesin ChatGPT. Isi khotbah yang disampaikan avatar terkait dengan kematian hingga meninggalkan dosa yang telah dilakukan. Ternyata gereja yang menyertakan ChatGPT dalam kegiatan ibadah mereka ini cukup menarik perhatian. Terbukti orang-orang banyak yang memfoto-foto dan sebelum ibadah itu dimulai, terbentuk antrian panjang di luar gereja neogotik yang dibangun abad 19 ini 1 jam sebelum acara diselenggarakan. Para jemaat yang hadir juga mengatakan puas dengan kebaktian yang melibatkan AI ChatGPT ini. Beberapa di antara mereka bahkan meminta mazmur serta doa dan berkat di akhir untuk dimasukkan ke dalam sistem. Wah, kalau sudah begini apakah pendeta, pengkhotbah rasanya sudah tidak dibutuhkan lagi di dalam ibadah karena semuanya sudah bisa diatur oleh mesin atau alat pintar yaitu artificial intelligence. Sekarang kita akan bertanya dulu, artificial intelligence itu apa? AI atau artificial intelligence adalah kecerdasan buatan, yaitu teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin meniru kemampuan berpikir manusia seperti belajar, serta memahami bahasa, mengenali pola, dan juga membuat keputusan. AI digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari chatbot seperti ChatGPT yang bisa menjawab banyak pertanyaan secara cepat, hingga mobil otonom yang bisa melaju tanpa pengemudi. Di beberapa negara seperti China atau bahkan Amerika sudah ada taksi yang bisa dipesan secara online dan begitu dia datang nggak ada supirnya, saudara sekalian. Semua dioperasikan melalui internet dan canggih karena itu tidak akan nabrak karena sudah ada sensor-sensor yang membuat mereka tidak akan menyenggol mobil yang lain. Lalu artificial intelligence ini dilakukan untuk mendiagnose penyakit atau melakukan operasi. Misalnya ada orang yang sakit di Jepang, lalu dokter yang melakukan operasinya itu di China, di Beijing, maka dia bisa melakukan melalui artificial intelligence, melalui internet sehingga tepat sekali waktu dia melakukan pembedahan atau apapun melalui alat atau robot yang digunakan sehingga pasiennya itu bisa sembuh. Oh ini canggih sekali.
Atau misalnya kalau saudara suka ke luar negeri, lalu saudara tidak bisa bahasanya, entah bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, kita punya online translator. Sehingga ketika alat itu dinyalakan, kita ngomong bahasa Indonesia, bunyi alat itu terdengar dalam bahasa Jepang. Orang jawab dalam bahasa Jepang, lalu bunyi lagi alat ini untuk kita dalam bahasa Indonesia. Wah, canggih betul kan? Wah, rasanya penterjemah lama-lama tidak dibutuhkan nih saudara sekalian. Juga di dalam M-Banking dan hal-hal yang lain, AI ini sangat dibutuhkan dan menolong manusia. Contoh AI itu beragam, yang terkenal buatan Amerika misalnya ChatGPT, OpenAI, dan sebagainya. Tetapi sekarang AI dari Amerika mendapatkan saingan luar biasa dari China yang membuat saham dari AI Amerika rontok dalam satu hari lebih kurang 1 triliun US dollar. Karena China bisa membuat yang jauh lebih murah. Misalnya DeepSeek atau Ernie Bot dari Baidu. Pertanyaannya bagi kita sekarang, bolehkah kita umat Kristen menggunakan teknologi khususnya AI, Artificial Intelligence seperti ChatGPT dalam pelayanan? Nah, saya ingat ada beberapa ayat yang kita bisa kutip untuk menjawab hal ini. Yang pertama misalnya Matius 28 ayat 19 dan 20. Yesus memberitakan tentang amanat agung. Pesan terakhir sebelum dia naik ke sorga. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah dan ajarlah. Nah saudara-saudara, karena ini perintah yang diberikan kepada para murid untuk memberitakan Injil menjangkau semua bangsa, maka kita bisa menggunakan teknologi masa kini untuk tujuan tersebut. Misalnya saya berkhotbah, direkam, lalu diupload ke YouTube yang bisa diakses dimanapun melalui internet. Ini kan bisa ditonton oleh orang kapan saja, di mana saja. Sehingga pemberitaan Injil bisa disebarkan ke seluruh dunia. Saudara, termasuk juga chatbot seperti ChatGPT yang ketika kita gunakan, kita ketik, bisa menjawab pertanyaan soal kerohanian yang kita tanyakan. Misalnya, apakah Yesus juru selamat yang bisa mengampuni dosa kita dan membawa kita masuk ke sorga? Maka ChatGPT akan memberikan jawaban seperti itu. Bagaimana saya sedang stres? Bisakah ada ayat firman Tuhan yang menguatkan hati saya? Kita ketik itu. Lalu akan muncul ayat-ayat firman dalam waktu yang sangat singkat untuk memberikan kekuatan rohani bagi kita pada saat kita membacanya. Oh, dahsyat sekali. Ayat yang lain adalah 1 Korintus 9 ayat 22 dan 23. Dalam ayat ini Paulus berkata bahwa dia bersedia menjadi segala-galanya bagi semua orang untuk memenangkan mereka bagi Kristus. Artinya, demi penyelamatan jiwa-jiwa, Paulus bisa menjadi seperti orang Yahudi atau seperti orang Yunani, atau pada masa kini menggunakan teknologi, yaitu cara baru untuk menjangkau generasi digital yang selalu terhubung dengan internet. Dan kita gunakan AI misalnya. Dalam Amsal 4 ayat 7, Alkitab menekankan bahwa hikmat adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan yang harus kita miliki. Miliki wisdom. Sebab hikmat jika digunakan dengan bijaksana, seperti penggunaan teknologi AI ini bisa menjadi alat yang mendukung pelayanan. Lagi pula dalam Kolose 3 ayat 23, firman berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bukankah kita bisa melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan termasuk penggunaan teknologi? Jadi teknologi ini boleh dianggap sebagai salah satu jenis talenta yang diberikan Tuhan untuk kita gunakan bagi kemuliaannya. Jadi bisa saja menggunakan teknologi termasuk AI di dalam pelayanan. Nah sekarang apa saja manfaat daripada penggunaan teknologi artificial intelligence dalam pelayanan? Manfaatnya ada banyak. Yang pertama misalnya akses mudah ke firman Tuhan. AI dapat membantu menyediakan bahan Alkitab, renungan harian, tafsiran dari ayat-ayat tertentu dan juga studi biblika dengan cepat dan mudah diakses.
berdasarkan kebutuhan individu yang menanyakan soal-soal itu kepada chatbot ChatGPT atau DeepSeek misalnya. AI juga bisa membantu kita membacakan Alkitab. Bagi orang yang mungkin sudah tua dan tidak bisa membaca dengan jelas, maka ChatGPT bukan hanya mengeluarkan tulisan, tapi juga suara, voice, bacaan. Misalnya ChatGPT tolong bacakan Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Maka akan muncul suara sehingga kita hanya mendengarkan. Bukankah ini kemajuan teknologi yang harus kita gunakan? Termasuk menolong rohaniwan dalam penelitian atau studi untuk bahan yang akan dia khotbahkan. Bahkan bahan dari bahasa asli Alkitab itu sendiri. Dan bukankah ini bisa membantu kita mempersiapkan khotbah dan membuatnya menjadi lebih mendalam? Yang kedua, efisiensi di dalam administrasi gereja. AI, Artificial Intelligence, bisa membantu dalam manajemen gereja. Seperti membuat jadwal ibadah, mengelola data jemaat, mengirimkan chat selamat ulang tahun secara otomatis kepada nama-nama orang yang sudah diprogram, dan lain-lain. Yang ketiga, pelayanan setiap waktu. Karena AI ini bisa melayani 24/7, artinya 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pertanyaan-pertanyaan seputar iman, kerohanian, kita masukkan, kita ketik di sana, kapan saja dia bisa jawab. Termasuk menjawab pertanyaan dasar tentang Alkitab dan doktrin. Selain itu, teknologi ini bisa menjangkau banyak orang sekaligus. Karena orang dari mana-mana, dari seluruh dunia bisa menggunakan ChatGPT dan kemudian mendapatkan jawaban. Yang keempat, analisis dan strategi pelayanan. AI dapat menganalisis tren dalam pelayanan gereja dan memberikan wawasan bagi pemimpin gereja untuk meningkatkan aktivitas pelayanannya. Ada usulan-usulan yang baik yang bisa dibaca, direnungkan untuk memperkuat pelayanan di masa yang akan datang. Bukankah itu sesuatu yang sangat menarik? Yang kelima, AI juga bisa membantu pendidikan dan pemuridan Kristen. Seperti misalnya membuat materi pembelajaran, penterjemahan Alkitab, dan lain-lain. Jadi menerjemahkan Alkitab yang dulu mungkin perlu waktu berpuluh-puluh tahun, sekarang melalui AI dengan cepat sekali masukkan seluruh kosakatanya dan kemudian ambil Alkitab misalnya King James Version diterjemahkan di dalam bahasa suku apa, maka itu bisa dilakukan di dalam waktu yang sangat cepat dan jauh lebih murah. Bukankah ini terobosan sehingga pada akhirnya Injil Kerajaan akan diberitakan menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Baru setelah itu tiba kesudahannya, Yesus datang untuk kali kedua. Saudara, bahkan kita bisa memberikan layanan konseling berbasis AI bagi mereka yang membutuhkan bimbingan dalam menghadapi masalah dan membuat keputusan. Jadi kita bisa tulis, saya lagi putus cinta, bagaimana saya bisa mengatasinya? Itu jawabannya bisa langsung muncul. Jam 3 dini hari, jam 12 malam, jam berapapun saja pertanyaan itu diajukan, jawabannya akan muncul. Nah, dengan menggunakan AI dengan bijaksana, seorang Kristen bisa lebih efektif dalam bertumbuh secara rohani tanpa menggantikan peran utama dari doa, komunitas, orang-orang yang percaya, gereja, kelompok sel, dan juga bimbingan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, tetapi tentu saja AI tidak bisa melakukan segalanya dalam pelayanan. Tidak bisa sepenuhnya menggantikan peranan manusia dalam pelayanan. Pelayanan pendeta, pelayanan rohaniwan dan sebagainya. Apa saja kekurangan artificial intelligence dalam pelayanan? Yang pertama misalnya, kurang sentuhan manusiawi. Karena AI tidak bisa menggantikan empati, kasih, dan kebijaksanaan seorang pemimpin rohani dalam membimbing seorang secara pribadi. AI tidak bisa merasakan emosi atau memberikan dukungan emosional yang mendalam seperti manusia. Yang kedua, bisa ada potensi kesalahan dalam interpretasi. Karena AI hanya mengolah data yang tersedia, yaitu data yang diinput ke dalamnya. Jadi bila tidak diprogram dengan benar,
Bisa saja AI memberikan jawaban yang tidak sepenuhnya sesuai dengan konteks iman Kristen atau ajaran gereja tertentu. Misalnya kalau oleh pembuatnya di negara itu mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, maka mereka membatasi, membloklah hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, perkara rohani. Lalu kemudian ada orang memberikan pertanyaan, apakah Tuhan itu ada? Mungkin jawabannya kalau sudah di-setel, Allah itu tidak ada, itu hanya pemikiran kosong manusia belaka. Dan tentu ini bisa bahaya karena banyak orang kemudian pikir ChatGPT selalu benar atau AI selalu benar. Yang ketiga, ketergantungan yang berlebihan. Jika gereja terlalu mengandalkan AI, ada resiko bahwa hubungan antar jemaat dan pembimbingan rohani menjadi lemah. Karena jawaban pertanyaan atau pertimbangan rasanya tidak membutuhkan manusia lagi. Cukup semuanya dilakukan oleh mesin pintar. Tinggal tanya, langsung kemudian mesin pintar bisa jawab. Seperti orang sekarang juga kalau nanya sesuatu kan tanyanya kepada Google, ya, Google Maps untuk alamat atau Google untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi rasanya nggak perlu tanya-tanya sama orang. Nah ini lebih canggih lagi, saudara. Ya Google lalu kemudian ada 1-2 langkah lebih maju menggunakan AI tersebut. Ketergantungan kepada AI juga bisa mengurangi hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena kalau ada pertanyaan, kira-kira saya harus beli rumah ini atau di sini? Mana yang lebih bagus? AI bisa menjawab berdasarkan algoritma, memberikan data-data. Kelebihan daripada lingkungan ini atau lingkungan sebelah sana. Kita tidak lagi doa kepada Tuhan dan memutuskan berdasarkan petunjuk Roh Kudus. Bukan hanya sekedar data-data secara ilmiah, intelektual belaka. Pada mungkin Tuhan ada rencana yang berbeda dengan apa yang dijawab oleh AI tersebut. Yang keempat, masalah privasi dan keamanan data. AI mengumpulkan data dari pribadi kita masing-masing. Ini bisa menimbulkan masalah privasi jika tidak dikelola dengan baik. Datanya bisa bocor dan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara, kita ngisi misalnya untuk langganan Facebook, langganan Instagram dan sebagainya. Itu kan data diambil oleh perusahaannya di Amerika Serikat. Kalau kita menggunakan bantuan AI dari China, misalnya DeepSeek dan sebagainya, itu kan datanya diambil oleh negara tersebut. Dan bisa saja ada penyalahgunaan oleh orang-orangnya dalam bidang tersebut. Nah saudara sekalian, dan yang kelima adalah keterbatasan spiritual. Karena AI tidak memiliki roh. AI tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga tidak dapat menggantikan peranan Roh Kudus dalam membimbing seseorang. Karena AI hanyalah bekerja berdasarkan algoritma saja. Padahal dalam pelayanan rohani, pimpinan Roh Kudus sangat penting untuk memberikan penghiburan, teguran, hikmat yang tidak bisa diberikan oleh AI. AI kan bisa jawab, kalau orang biasanya gejalanya gini-gini, jawabannya demikian. Tapi kalau Roh Kudus mengintervensi, kadang-kadang dia tidak berpikir linear, dia bisa berpikir out of the box karena dia sumber dari segala hikmat. Dan kita akan kehilangan petunjuk Roh Kudus kalau kita hanya mengandalkan jawaban yang ilmiah dari mesin pintar, tapi tidak melibatkan Allah di dalam kehidupan kita. Lagi pula AI kan tidak bisa mendoakan dan menumpangkan tangan kepada orang yang sakit. Tentu tidak bisa menggantikan doa yang dipimpin oleh seorang pendeta misalnya. AI juga tidak bisa memberikan konseling pastoral secara mendalam. Memang AI bisa memberikan saran, nasihat, tetapi tidak bisa menggantikan bimbingan spiritual yang berasal dari pengalaman, hikmat rohani dan empati seorang rohaniwan yang mungkin sudah senior dan punya wawasan hikmat yang luar biasa berdasarkan firman. Yang ketiga, AI juga tidak bisa memberikan penghiburan secara emosional dan rohani. AI memang bisa memberikan ayat atau nasihat, tapi tidak bisa menangis bersama dengan orang yang menangis atau merasakan penderitaan secara emosional. Sehingga kita mengalami sentuhan manusiawi karena ada orang yang mendukung kita. AI juga tentu tidak bisa memimpin sakramen gereja, baptisan air, perjamuan kudus, atau pengurapan, doa pengurapan bagi orang yang hadir dan membutuhkan peneguhan di dalam ibadah. Itu kan harus dilakukan oleh kita manusia yang diurapi oleh Roh Kudus.
Berikutnya, AI juga tidak memiliki hikmat dan discernment rohani, bisa membedakan faktor-faktor dalam pengambilan keputusan. AI tidak bisa merasakan pimpinan Roh Kudus dalam pengambilan keputusan atau dalam membimbing jemaat. Jadi, AI bisa menjadi alat yang membantu dalam pelayanan rohani, tapi tidak bisa menggantikan peran manusia dan pekerjaan Roh Kudus dalam gereja. Ya, jadi para rohaniwan, pembimbing rohani tidak perlu takutlah istilahnya kehilangan pekerjaan. Tapi kita justru makin lebih sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kalau soal pengetahuan, kepintaran, bisa kalah semua sama alat canggih ini, saudara. Tapi kalau kita hidup rohani, jadi teladan, sungguh-sungguh punya kasih, itu yang tidak tergantikan oleh mesin. Mesin mungkin istilahnya punya otak dalam tanda kutip, tapi dia nggak punya hati. Dan sentuhan manusiawi ini yang dikuatkan oleh kuasa Allah melalui Roh Kudusnya, itu ada di dalam hamba-hambanya yang diurapi oleh Tuhan. Jadi teknologi harus digunakan dengan bijak sebagai sarana, bukan sebagai pengganti hubungan pribadi dengan Tuhan dan sesama. Pelayanan rohani pada akhirnya bergantung pada hubungan manusia dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Dan inilah yang kita harus kembangkan di dalam komunitas rohani. Pertanyaan terakhir yang kadang-kadang muncul adalah, apakah AI berkaitan dengan alat antikris? Atau apakah antikris nanti akan menggunakan AI dan juga akan merugikan manusia karena dia akan menciptakan satu one world government, satu tatanan dunia yang baru yang diperintah oleh satu orang. Nah, saudara, memang banyak orang memiliki kekhawatiran bahwa artificial intelligence ini bisa menjadi bagian dari sistem yang mengarah kepada antikristus, terutama jika digunakan untuk kontrol total atas manusia. Lalu alat itu dimasukkan ke dalam otak atau ke dalam tangan manusia misalnya. Ini bisa digunakan untuk manipulasi informasi dan hal-hal yang lain, controlling oleh oknum-oknum tertentu, negara tertentu. Namun sebetulnya AI sendiri hanyalah alat yang netral. Bagaimana ia digunakan tergantung pada manusianya. Nah, jika digunakan untuk kebaikan, AI ini bisa menjadi alat yang luar biasa untuk kemajuan manusia dan pelayanan pekerjaan Tuhan. Namun jika disalahgunakan, bisa menjadi alat penindasan. Misalnya, pisau itu bisa digunakan untuk memasak, maksudnya memotong-motong buah-buahan, sayur. Tapi juga bisa digunakan secara negatif untuk menusuk orang, melukai orang. Begitu juga misalnya alat yang lain bisa digunakan secara positif ataupun secara negatif. Dalam perspektif iman yang lebih penting adalah bagaimana manusia menggunakan AI. Apakah untuk membangun dan membantu sesama atau untuk menciptakan ketidakadilan dan ketakutan. Yang utama adalah tetap bijak dalam menggunakan teknologi ini sesuai dengan prinsip kebenaran dan kasih. Jadi jangan terlalu takut juga. Wah, hati-hati loh. Nanti antikris akan pakai komputer, antikris akan naik mobil, antikris akan pakai AI, antikris akan naik pesawat. Apakah kalau antikris di kemudian hari ada kemungkinan pakai komputer, naik mobil, naik pesawat. Kalau gitu jangan pakai komputer, jangan pakai mobil, jangan naik pesawat. Saya rasa terlalu berlebihan karena komputer, mobil, pesawat itu kan sesuatu yang netral, saudara. Jadi AI berguna, tapi ingat yang manusia butuhkan bukan hanya pengetahuan, tapi juga dukungan emosional, wawasan spiritual, urapan Roh Kudus, hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan sesama. Jadi AI bisa menjadi alat bantu, namun tidak bisa menggantikan manusia sepenuhnya dalam pelayanan untuk Tuhan. Kita, saudara dan saya, dipanggil untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Apakah dengan bantuan AI atau tanpa AI? Karena itu yang penting, gunakan waktu yang ada untuk jadi berkat bagi banyak orang, untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga kitalah yang akan dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan yang ampuh, membawa pemulihan, kesembuhan, pertobatan, keselamatan bagi banyak umat manusia
yang kita bimbing untuk berjumpa dengan Kristus. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini membuka wawasan kita karena perkembangan teknologi termasuk AI akan makin sangat cepat dan kita bisa memilih dan memilah. Dan dengan bijaksana kita menentukan sikap kita juga dalam penggunaan teknologi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hikmat yang Kau berikan bagi kami melalui kecanggihan, kemajuan teknologi yang ada. Biar kami sungguh-sungguh tetap menggunakan itu hanya sebagai alat bantu. Tapi relasi dengan Tuhan adalah hal yang utama. Menyatakan kasih kepada sesama adalah hal yang sangat penting dalam hidup kami. Sehingga hidup kami tidak seperti robot yang tanpa perasaan. Tapi kami menjadi manusia ilahi yang sungguh-sungguh hidup punya kasih, memperhatikan orang lain. Dan hidup kami tertuju membawa hormat bagi nama Kristus. Berkati kami yang sudah menyimak pembahasan ini. Dan biarlah kami makin hari menemukan nilai-nilai spiritual di dalam kehidupan kami. Lebih dari sekedar pemahaman manusia belaka. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.